our history books as we know We them. were young, posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Utari, NPM 19411269, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Yang terhormat kepada Miss Dian Novita SEMM selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis dan rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini saya akan membawakan materi tentang review film Guru Bangsa Cokro Aminoto. Sebelumnya, kita lihat cuplikannya terlebih dahulu. Aku Umar Said Cokro Aminoto, seorang Muslim Bumi Putra, Ketua Perkumpulan Sarekat Islam, punya 2 juta anggota. Tanah ini sudah tidak lagi sepantasnya dipimpin oleh negeri Belanda. Setuju! Kalau tanah ini punya pemerintahan sendiri, siapakah aku? Ternyata aku tak bisa membentuk hijrahku sendiri. Dunia berubah tak terduga. Revolusi berbagai belahan bumi singgah di tanah ini. Ataukah penjara adalah hijrahku? Memahami manusia dan kemerdekaan. Film Guru Bangsa Cokro Aminoto yang berlatar belakang zaman penjajahan dengan membahas spesifik tentang Cokro yang terlahir dari kaum bangsawan Jawa dengan latar belakang Islam yang kuat. Dia berjuang bersama Haji Samanhudin untuk mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Dilema, suka, dan duka tergambar dari sosok personal Cokro. Dalam kepemimpinannya, Cokro berhasil mengajak rakyat kecil yang sebelumnya tidak memiliki akses ke dunia politik, kini dapat berpartisipasi melalui Sarekat Islam. Film ini juga menggambarkan tentang kehidupan Cokro dengan istri dan anak-anaknya. Film ini bercerita saat Hindia Belanda Indonesia memasuki babak baru. Kala itu, masyarakat Indonesia saat itu hidup dalam kondisi kemiskinan dan kebodohan karena tidak mengenal yang namanya pendidikan. Dalam tekanan itu, mereka dipaksa menaati gerakan politik etis yang dikerjakan oleh pemerintah Belanda. Melihat keadaan rakyat Indonesia seperti itu, Umar Said Cokro Aminoto alias Cokro pun tak tinggal diam. Meski lahir dan besar dalam ruang lingkup keluarga kaya dan terpandang, Cokro dengan segenap hati membantu masyarakat yang lemah. Guna memberi perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat, Cokro pun mendirikan pendidikan atau organisasi Sarekat Islam atau SI. Organisasi itu ia bentuk untuk memberi kesadaran pada masyarakat serta meningkatkan harkat dan martabat secara bersamaan. Selanjutnya, usaha Cokro pun berhasil sehingga rakyat Indonesia di Jawa mulai berpikir ke depan, dan Cokro pun semakin terkenal hingga sering menghadiri kongres-kongres di Pulau Jawa. Selain itu, Cokro pun menjadi guru beberapa pemuda yang kelak menjadi tokoh-tokoh besar Indonesia dengan berbagai ideologi berbeda seperti Soekarno, Agus Halim, Kartosuwiryo, dan para tokoh Partai Komunis Indonesia atau yang disebut juga dengan PKI seperti Alimin, Musso, hingga Tan Malaka. Gaya kepemimpinan Cokro Aminoto yang cenderung ke arah demokratis, beliau sangat mengapresiasi pendapat rakyat dan memberikan kesempatan rakyatnya untuk berkomunikasi dengan beliau. Cokro Aminoto membawa angin segar bagi rakyat Indonesia kala itu dengan terus melakukan gebrakan dan gerakannya membuka mata dan pikiran rakyat Indonesia untuk dapat berpikir idealis demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari tangan penjajah. Kemampuannya dalam
memimpin organisasi, dan jiwa entrepreneurnya, beliau terlihat dari meningkatnya jumlah anggota Sarekat Dagang Islam, dan beliau pula lah yang mempelopori berdirinya koperasi serta organisasi dan negosiasi yang dilakukan dengan pemerintah Hindia Belanda. Terbukti dari kesuksesan SID kala itu. Sekian review dari kacamata saya dalam film Guru Bangsa Cokro Aminoto. Apa yang bisa saya ambil dari film ini adalah teladan nasionalisme dan sifat kepemimpinan seseorang Cokro Aminoto yang dapat dijadikan inspirasi oleh para generasi muda saat ini. Demikian review film yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.